Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Lontalo. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terhadap apa yang terjadi di sekitar saya yang sekiranya menurut saya berhubungan dengan ilmu sosiologi. Seperti yang kita ketahui bersama, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan interaksinya serta perilakunya. Jadi dalam video kali ini saya akan mempresentasikan interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Oke, langsung saja. Pertama, pengamatan terhadap teman sekelas saya. Dari berbagai hal yang terjadi di lingkungan teman sekelas saya, terdapat salah satu interaksi yang menurut saya cukup menarik, yakni interaksi antara dosen dengan teman-teman sekelas saya. Sebagaimana setiap selesai perkuliahan, tentunya dosen akan memberikan tugas. Nah, tugas tersebut tentunya membutuhkan penjelasan tentang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita akan membuat tugas tersebut. Kejelasan tentang tugas ini tentunya dosenlah yang paling tahu. Namun mengapa kita justru malah saling bertanya satu sama lain, sesama teman sekelas? Mengapa kita tidak langsung menanyakannya kepada dosen yang lebih tahu tentang kejelasan tugasnya? Normalnya, tentunya kita akan bertanya kepada orang yang lebih tahu, tapi mengapa malah bertanya kepada teman sekelas? Hal ini mungkin berkaitan dengan beberapa faktor, yakni yang pertama, terdapat teman yang sudah mengerti maksud dan tujuan dari tugas yang diberikan. Yang kedua, keberanian untuk bertanya kepada dosen. Dan yang ketiga, keakraban. Pertama, jika sudah ada mahasiswa yang mengetahui maksud dan tujuan dari tugas, tentunya lebih mudah menanyakannya kepada teman tersebut daripada kepada dosen. Yang kedua, keberanian untuk bertanya kepada dosen. Sangat sulit untuk memberanikan diri untuk bertanya dan berbicara kepada dosen. Takutnya kita akan mungkin bisa mengganggu pekerjaan atau urusannya. Dan yang ketiga yakni keakraban. Efek keakraban adalah tendensi seseorang dalam menjalani hubungan pertemanan atau percintaan berdasarkan seberapa sering ia saling bertemu dan saling melakukan kegiatan secara bersama-sama. Menurut Smith dan kawan-kawan tahun 2000, keakraban didefinisikan sebagai ikatan emosional yang positif yang di dalamnya termasuk saling pengertian dan dukungan. Menurut Argyll dan Anderson tahun 1997, keakraban yang terjalin dengan baik akan menimbulkan rasa nyaman dan saling mendukung secara emosional. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keakraban adalah efek yang ditimbulkan dari tingkat seberapa seringnya orang-orang saling bertemu dan melakukan kegiatan secara bersama-sama. Keakraban ini kemudian yang akan menimbulkan rasa nyaman dan aman ketika sedang berinteraksi. Nah, dari sinilah dapat kita ketahui bahwa kita saling bertanya satu sama lain, sesama teman sekelas ketika dosen memberikan tugas, dikarenakan kita sudah cukup akrab. Kita telah menghabiskan waktu bersama-sama melakukan kegiatan yang sama. Keakraban inilah yang membuat kita lebih nyaman bertanya kepada teman dibandingkan kepada dosen. Kita tentunya belum terlalu akrab dengan dosen.
kita juga diikat dan dibatasi oleh rasa hormat sehingga kita tidak bisa memperlakukan dosen sama dengan teman kita sendiri. Selanjutnya beralih ke lingkungan di jalanan. Jika kita ingin pergi ke suatu tempat yang tidak terlalu jauh, tentunya kita akan melewati jalanan. Banyak hal yang terjadi di jalanan, banyak kendaraan yang lalu lalang, dan lain sebagainya. Dari berbagai hal yang terjadi di jalanan, terdapat satu hal yang membuat saya tersadar, yakni kurangnya akan pejalan kaki. Pejalan kaki sekarang sulit ditemukan di jalanan, terutama di daerah perkotaan. Bahkan hanya dengan jarak beberapa meter saja, orang-orang lebih memilih menggunakan kendaraan dibandingkan dengan berjalan kaki. Saya pernah membicarakan hal ini dengan teman saya, dan dia pun juga merasa heran dengan fenomena ini. Setelah saya cari dari berbagai artikel, saya kemudian menemukan bahwa Indonesia merupakan negara dengan orang yang paling malas berjalan kaki di dunia. Dikutip dari liputan6.com, sebuah studi besar yang dilakukan oleh para ilmuwan di Stanford University di Amerika Serikat menemukan bahwa Indonesia merupakan negara paling malas berjalan kaki di seluruh dunia. Studi ini mengungkapkan rata-rata orang Indonesia hanya berjalan kaki sebanyak 3.513 langkah per harinya. Sebagai perbandingan, Hong Kong merupakan negara dengan warganya yang paling aktif berjalan kaki, di mana warganya rata-rata berjalan kaki sebanyak 6.880 langkah per harinya, dibandingkan dengan rata-rata di Indonesia yang hanya 3.513 langkah per harinya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Tentunya ada faktor penyebabnya. Faktor utamanya yakni karena jeleknya trotoar. Banyaknya penggalian yang dilakukan menyebabkan rusaknya trotoar. Selain itu, munculnya banyak pedagang kaki lima di pinggir-pinggir trotoar dan juga pengendara roda 2 yang selalu masuk ke trotoar membuat pejalan kaki tidak nyaman untuk berjalan di trotoar. Selain itu, belum ada fasilitas umum yang memadai, belum ada kendaraan umum yang memadai, dan cuaca yang panas dan juga polusi membuat orang Indonesia malas untuk berjalan kaki. Faktor terpenting lainnya yakni keamanan. Banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi di kendaraan-kendaraan umum ataupun di jalanan membuat orang-orang malas untuk meninggalkan kendaraan pribadinya. Sedangkan bagi perempuan, banyaknya tindak pelecehan seksual yang terjadi di tempat-tempat umum maupun di jalan seperti siulan, catcalling, sampai menyentuh bagian tubuh tertentu membuat para perempuan bukan hanya malas untuk berjalan kaki, tapi takut untuk berjalan kaki. Nah, beralih ke pengamatan selanjutnya di lingkungan rumah sekitar saya. Belakangan ini terdapat tukang somai yang sering lewat di depan rumah saya. Bukan hanya sekali saja, tukang somai tersebut bahkan berkeliling kompleks perumahan sampai beberapa kali, bahkan dari sore sampai malam. Padahal sebelumnya belum pernah ada tukang somai yang lewat di kompleks perumahan ini. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Hal ini tentunya sangat umum bagi pedagang. Dikarenakan jika ada pelanggan, maka pedagang akan terus menawarkan barang dagangannya kepada pelanggan. Terlebih lagi jika respon pelanggan cukup baik dan barang dagangannya bisa cepat terjual hanya dengan berputar-putar di kompleks perumahan. Kemungkinan terbesarnya tukang somai itu mempunyai pelanggan tetap di sini dan dagangannya bisa cepat laku di kompleks perumahan ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan, banyak kata-kata yang salah.
dikarenakan kelalaian dan kekurangan dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.